Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa berakhlak yang baik secara terus-menerus. Manusia itu punya kondisi-kondisi psikologis, punya. Itulah kenapa ada istilah futur. Futur itu kondisi enggan, malas beribadah. Jadi jangankan akhlak, ibadah aja kadang kita malas, kan begitu. Jangankan ibadah, iman saja kadang naik turun, kan begitu. Orang itu akan diuji keimanannya di saat-saat yang susah. Kenapa perlu ada ujian? Ya supaya naik kelas, Dari yang awalnya hanya mukminin jadi sabirin, jadi orang-orang yang sabar. Dari cuma yang sabar jadi syakirin, jadi orang-orang yang bersyukur. Dari yang bersyukur naik lagi jadi muttaqin, jadi orang-orang yang bertakwa. Bisa naik kelasnya tuh dengan ujian. Contoh sederhana, ada orang yang baik sekali. Uji dengan dua hal. Satu dengan uang. Kasih dia duit. Banyak orang baik ketika dikasih duit berubah menjadi tidak baik, banyak. Atau dikasih kondisi yang tidak enak. Banyak orang yang kelihatannya beriman, religius, ketika sakit lama itu imannya kemudian berubah, itu banyak. Saya sakit kok nggak sembuh-sembuh ya? Ya kalau sembuh udah nggak sakit lagi, kan begitu. Maka akhlak sama seperti ibadah, sama seperti iman, itu proses. Tidak akan pernah menuju kesempurnaan selagi kita ada di dunia, nggak bisa. Karena kita proses terus menerus, nggak nemu ujungnya. Ujungnya apa? Ujungnya kematian. Allah bilangnya bagaimana? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka supaya kita bisa berakhlak yang baik, itu sebetulnya adalah kuncinya ingat kepada Allah. Karena motivasi kita kan melakukan akhlak yang baik, itu adalah ingat kepada Allah. Maka cara kita melakukan akhlak yang baik terus menerus adalah ingat pada Allah terus menerus. Gimana caranya ingat pada Allah terus menerus? Ingat pada Allah terus menerus itu ya zikir, dua macam. Zikir lisan, ya zikir perbuatan. Saya contohkan tadi sederhana. Kita di dalam perjalanan kita ucapkan bismillah. Bukan sekedar mulut kita baca bismillah, tapi kita libatkan Allah dalam perjalanan kita. Kalau kita libatkan Allah dalam perjalanan kita, niat tujuan utama perjalanannya sudah harus baik gitu, sudah harus baik. Karena kita melibatkan Allah. Mau kemana? Mau ke Surabaya, mau ngapain? Pulang kampung. Itu niatnya nanti nggak sekedar pulang kampung, itu silaturahim, sudah lama nggak ketemu dengan saudara tetangga, niatnya udah bagus ya. Mau kemana? Mau ke situ, ngapain? Banyak yang seger-seger di situ, banyak misalnya ya. Mau ngapain? Mau ke Sudirman, mau ngapain? Mau lihat Citayam Fashion Week, itu nggak mungkin baca bismillah, itu nggak mungkin. Kita nggak mungkin melibatkan Allah, nggak mungkin. Maka kemudian ketika kita baca bismillah dari awal itu, niat awal kita sudah baik. Ketika niat awal kita sudah baik, kita akan jaga kesinambungan niat itu sampai akhir. Contoh paling gampang, orang pergi ibadah haji. Orang kalau ibadah haji, baiknya luar biasa baiknya itu. Karena luar biasa, sering dieksploitasi, karena luar biasa baik. Karena perintahnya begitu. Orang kalau haji nggak boleh ngomong kotor. Orang kalau haji nggak boleh berdebat. Orang kalau haji nggak boleh ngomong cabul. Orang kalau haji, maka orang jamaah haji itu gampang diatur, paling gampang. Ayo bu ke sini, ayo bu ke sini. Ya. Karena semacam itu. Tapi nanti begitu haji selesai, itu ganas-ganas semuanya itu, ganas-ganas semua. Saya pengalaman jadi petugas haji itu beberapa kali, 5 kali atau 6 kali. Saya perhatikan. Kalau belum selesai Arafah Mina, itu jamaah haji itu gampang diatur, nggak ada komplainnya itu, nggak ada. Bu, gimana air? Aman Pak Ustadz. Bu, gimana AC? Aman Pak Ustadz. Saya mikir ini belum selesai haji, baik-baik semuanya. Tapi kalau sudah selesai haji, itu kemudian sudah beda itu. Ustadz, kapan kita pulang? Wah, udah mulai kangen, macam-macam itu sudah. Nah, motivasinya sudah berubah ya. Jadi sederhananya cara kita berakhlak yang baik. Akhlak itu proses, dan kemudian apa?
kemudian tidak selesai selagi kita masih hidup di dunia. Caranya ingat Allah. Gimana caranya ingat Allah? Ya tadi, libatkan Allah dalam semua perbuatan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang kedua, masalah tafsiran. Ada seorang pelacur yang nolong anjing yang kehausan. Yang kemudian nggak disebut itu. Apakah kemudian pelacurnya langsung meninggal tanpa taubat atau sempat taubat dulu? Kan gitu, kita nggak tahu. Apakah kemudian setelah taubat dia hidup dengan baik, beribadah dan husnul khotimah? Kan nggak disebut itu, nggak. Orang hanya intinya hanya di pelacur kan gitu. Pelacur aja ketika dia nolongin anjing loh, itu kemudian masuk surga. Yang repot ini kita kemudian bertindak jadi panitia. Padahal detailnya tidak disebut di situ, tidak disebut di situ. Rasul hanya bilang pernah ada seorang wanita tunasusila yang kemudian nolongi anjing dan masuk surga, kan begitu. Enggak mungkin masuk surga dengan pelacurnya, enggak mungkin, enggak mungkin. Kamu masuk surga modalnya apa? Modalnya melacur, enggak mungkin kan gitu. Enggak mungkin masuk surga hanya modal ngasih minum anjing, enggak mungkin. Banyak sekali loh, Pak, para pencinta binatang tuh yang minumin anjing tuh ya banyak sekali. Kalau misalnya masuk surga hanya modalnya minumin anjing, enggak usah bangun masjid, enggak usah. Kita semuanya akan jadi apa? Petugas kebun binatang, kan begitu, ya kan? Lalu kenapa Nabi nyuruh kita ke masjid? Nah, ini hanya menunjukkan pentingnya kebaikan. Kebaikan itu sekecil apapun jangan dianggap remeh. Kebaikan itu terhadap siapapun jangan dianggap remeh. Jadi kita masuknya 3 hal. 1, dari sisi akidah. Akidah itu surga neraka milik Allah, suka-suka Allah masukin siapa? Itu yang pertama. Suka-suka Allah masukin siapa? Misalnya mohon maaf, Bapak punya pendapat si Anu itu orang yang bejat sekali. Tiba-tiba saya terima jadi tamu saya suguhin. Bapak protes. Ustaz, itu orang itu jahat sekali loh, bla bla bla. Saya kan ngomong dengan gampang. Loh, rumah-rumah saya kok kamu yang repot? Kan begitu, ya kan? Surga neraka itu milik Allah. Suka-suka Allah akan masukkan siapa? Nggak ada jaminan kita ibadah lantas masuk surga, nggak ada jaminan. Tapi sederhana, kalau yang ibadah aja nggak ada jaminan, apalagi yang nggak ibadah, kan begitu. Orang kadang-kadang kan ngomongnya suka seenaknya sendiri. Kamu ibadah nggak jaminan lo masuk surga. Ya apalagi kamu yang nggak ibadah, lebih nggak jaminan lagi, kan gitu sebetulnya, ya kan. Jadi surga neraka itu milik Allah. Suka-suka Allah masukkan siapa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis itu tidak menyebutkan detail. Ini masalah. Saya kasih contoh sederhana. Aisyah bilang, saya nggak pernah melihat Nabi sholat duha. Apakah kemudian sholat duha itu nggak sunnah? Hanya karena omongan Aisyah, saya tidak pernah melihat Nabi sholat duha. Aisyah kan tidak melihat, tapi kan puluhan sahabat Nabi yang lain melihat. Yang diceritakan hanya testimoninya Aisyah, kan begitu, ya kan? Oke, sama seperti tadi. Orang ini pelacur ngasih minum anjing kemudian masuk surga. Itu kan nggak dijelaskan. Apakah kemudian dia tobat? Kemudian sesudah dia tobat ternyata apa? Ternyata hidupnya baik dan meninggal husnul khotimah. Atau yang kedua. Orang ini masuk surganya langsung atau lewat proses neraka dulu. Kan kita nggak tahu. Seperti Nabi bilang, seluruh umatku masuk surga. Kata Rasul begitu. Kalau seluruh umat Rasul masuk surga, ngapain ibadah? Ya tadi masuk surganya lewat proses neraka dulu, kan gitu. Jadi masuk surga atau neraka itu murni haknya Allah. Pesannya adalah jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, sesuai dengan yang tadi saya omong di awal ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.